Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di channel Mimo Jaya. Anak-anak sekalian, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita masih dalam suasana pandemi, kerja dari rumah, belajar daring, namun kita harus tetap semangat belajar dan juga berdoa. Semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa bersekolah, bertatap muka, belajar bersama seperti yang dulu-dulu. Anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 6, tepatnya yaitu bab 2 Sunan Ampel. Adapun buku acuan kita yaitu buku pokoknya yang diterbitkan oleh Dirjen BENIS Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020 dan buku penunjangnya yaitu buku LKS SKI yang diterbitkan oleh penerbit Maulana Solo. Selamat mengikuti. Bab 1 Sunan Ampel. Sebelum kita lanjut tentu kita perlu memahami dulu mengenai kompetensi dasarnya. Untuk bab 2 yaitu Sunan Ampel, kompetensi dasarnya yaitu sikap spiritualnya menghargai nilai positif dari peran Sunan Ampel dalam mensiarkan Islam di Indonesia. Sikap sosialnya yaitu menjalankan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun. Kemudian kompetensi pengetahuan yaitu menganalisis biografi Sunan Ampel dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Adapun kompetensi keterampilannya yaitu mengorganisasi kembali peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Secara garis besar tentu kita perlu melihat juga yang namanya peta konsep Sunan Ampel. Dalam pembahasan ini kita mulai dari biografi Sunan Ampel dulu, di mana biografi Sunan Ampel itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu silsilah kedatangan beliau di Pulau Jawa dan beliau menikah dengan keluarga kerajaan. Adapun bagian yang kedua yaitu peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia, itu dibagi jadi 3 poin juga, yaitu dakwah melalui jaringan kekerabatan, kemudian tradisi dan pendidikan. Itulah sepintas mengenai peta konsep tentang Sunan Ampel. Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan nama Raden Rahmat, yang nama aslinya adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Ayah beliau bernama Syekh Ibrahim As-Samarqandi, yaitu seorang ulama yang berasal dari As-Samarqand yang di wilayah Asia Tengah, dan ibunya adalah seorang putri raja bernama Candrawulan dari kerajaan Jambi. Sedangkan silsilah keturunannya itu beliau sampai pada Rasulullah SAW melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya, yaitu Ali Murtado dan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Jampa. Mereka datang bersama sejumlah kerabat. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Kertawijaya, yaitu raja dari kerajaan Majapahit, yang Prabu Kertawijaya wafat pada tahun 1451 Masehi. Kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dan istri Prabu Kertawijaya, yaitu yang bernama Dewi Darawati yang berasal dari Jampa. Setelah beberapa lama Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, yaitu putri Temenggung Arya Teja, Bupati Tuban
yang juga cucu Arya Lembu Suro, Raja Surabaya yang mus. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren dan menjadikannya sebagai pusat pengkaderan mubaligh yang disebar ke daerah lain di Pulau Jawa, bahkan sampai ke luar Pulau Jawa. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak, dan beliau dimakamkan di samping Masjid Ampel, Kota Surabaya. Itulah sepintas mengenai biografi Sunan Ampel. Bagian kedua yaitu peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Peran beliau yang pertama yaitu membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Jaringan kekerabatan dimaksudkan adalah melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa kerajaan Majapahit. Nampaknya merupakan satu strategi. Strategi inilah yang menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan para penguasa. Di antara penyiar Islam atau dai Islam, dai Muslim yang punya hubungan kekerabatan dengan penguasa Majapahit, di antaranya yaitu satu, Raden Rahmat menikahkan Raden Usen dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Yang B, Syekh Waliul Islam menikah dengan putri Retno Sambodi, anak penguasa Pasuruan, Lembu Meruda atau dikenal dengan Mbah Gunung Bromo. Yang C, Syekh Maulana Gharib dinikahkan dengan Niken Sundari, putri Patih Majapahit yang bernama Mahudara. Yang D, putri Sunan Ampel yaitu Adimas Murtosyah dinikahkan dengan santrinya Raden Paku atau dikenal dengan Sunan Giri. Begitu pula putrinya Mas Murtosimah dinikahkan dengan Raden Patah yang menjabat Adipati Demak. Strategi kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Dalam dakwahnya beliau Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara-cara damai, cara yang moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada, mengandung nilai-nilai Islam. Masyarakat Majapahit mengenal upacara peringatan terhadap orang mati yang disebut dengan srodo, sebuah upacara peringatan atas kematian seseorang pada tahun ke-12. Ini tradisi yang sudah mengenal di kalangan masyarakat Majapahit waktu itu. Setelah kedatangan Sunan Ampel, penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Yang ketiga yaitu strategi membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Masjid yang dibangun beliau adalah Masjid Ampel. Ini merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan nilai sejarah yang sangat tinggi. Selain membangun masjid, beliau juga membangun pesantren, yaitu tempat mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, mengajarkan syariat, dan juga mengajarkan tentang tasawuf. Santri-santri Sunan Ampel diantaranya Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan tokoh-tokoh lainnya. Ajarannya yang banyak dikenal adalah falsafah limo atau tidak melakukan 5 hal. Apa saja 5 hal itu? Yang disebut dengan moh limo itu yaitu moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Moh main artinya itu tidak mau berjudi. Moh ngombe artinya tidak mau mabuk-mabukan. Kalau moh maling artinya tidak mau mencuri. Moh madat artinya tidak menghisap candu, sekarang yang narkotika. Yang kelima yaitu moh madon artinya tidak mau bermain perempuan atau berzina. Kemudian yang C, sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Sikap positif
dalam pribadi Sunan Ampel, yaitu berdakwah dengan santun, penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap pendapat dan agama lain. Yang kedua, toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Yang ketiga, sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabat. Sikap yang keempat yaitu seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmunya. Yang terakhir sebagai kesimpulan, dari bab 2 ini dapat kita simpulkan. Yang pertama yaitu Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa dari Campa bersama ayah, saudara, dan keluarganya pada tahun 1440 Masehi. Hubungan kekeluargaan Sunan Ampel dan Raja Majapahit memudahkan berlangsungnya penyebaran Islam di wilayah Majapahit. Yang ketiga, kedatangan Sunan Ampel ke Pulau Jawa mempunyai peran penting dalam pengembangan Islam di Indonesia, yaitu dalam membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan dakwah Islam. 2, menyebarkan dakwah Islam dengan santun dan toleran. Yang 3, melakukan perubahan tradisi menuju nilai-nilai keislaman. Yang keempat, mendidik kader-kader ulama dalam menyiarkan Islam melalui pendidikan atau pesantren. Demikianlah pembahasan singkat tentang Waliullah Sunan Ampel. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.